Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari Pemdes Desa Magelung dalam menyikapi program ketahanan pangan untuk tahun 2024 kita melaksanakan program ketahanan pangan yaitu pertanian modern, di mana untuk tahun 2024 ini sudah kita laksanakan pembuatan greenhouse yaitu untuk tanaman melon. Karena di Desa Wisata Magelung ini telah tersedia yang pertama kolam renang, kemudian terapi ikan, wahana permainan, dan arena untuk bernyanyi dan lain-lain. Kita untuk tahun ini tambahkan yaitu program ketahanan pangan. Tujuan kita yang pertama adalah untuk wisata edukasi, di mana ketika siswa-siswi dari TK, SD maupun SMP bisa melakukan outing kelas di sini. Bisa belajar bersama di sanggar seni yang sudah disediakan, kemudian bisa berenang, dan yang penting lagi nanti bisa berwisata edukasi. Jadi mana siswa-siswi yang hadir ke sini bisa belajar bagaimana sih proses penanaman yang ada, kemudian nanti juga outputnya melon ini akan kita gunakan untuk wisata petik buah ya. Nanti ketika panen tiba, wisatawan bisa hadir untuk memetik buah di sini. Juga tidak hanya dari faktor wisata saja, kita nanti akan insya Allah akan kita videokan program ketahanan pangan ini, sehingga harapan kami ke depan ketika kita melaksanakan program ketahanan pangan yaitu pembuatan greenhouse ini, ada nilai pembelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat dengan cara memvideokan, kemudian masyarakat bisa meniru atau ini bisa menjadi sebuah studi tiru, di mana nanti monggo bisa menyimak lewat video, kemudian juga bisa hadir untuk belajar bagaimana sih cara bertani secara modern seperti itu. Insya Allah hasilnya nanti hasilnya finansial untuk BUMDes, kemudian juga hasil untuk pendidikan untuk masyarakat. Oke, kita lihat langsung aja proses pembuatan greenhouse yang kita kerjakan di belakang saya. Mari kita lihat langsung. Ini nanti diperkirakan cukup untuk menanam 1000 bibit melon yang akan kita garap di sini. Kita menggunakan rangka baja ringan. Nanti kita menggunakan rangka baja ringan, kemudian pakai plastik UV dan dikasih paranet. Yang bawah ini kita cor ya, katanya kita cor semua biar kuat, karena lahan di sini kan memang lahan terbuka sehingga rentang goncangan angin. Nah, kita bikin dari dicor dulu, kemudian baja ringan muter. Nanti di sisi sini kita kerjakan dikasih herbal biar nanti agak tinggi. Kemudian ke depan ini di sisi ini adalah pengunjung bisa masuk dari sini, kemudian menyaksikan atau beredukasi di sini. Untuk lokasi dalamnya saja berarti 10 kali 20 berarti 200 meter yang di dalam ini. Kemudian yang di samping masih luas. Ini kita fokus di dalam ini. Kemudian besok mulai pemasangan batu. Berarti yang paling bawah ini kita kasih batu ya, agar apa ya? Ini kalau dikasih batu sini, ini bisa kuat gitu. Rekatnya kuat, kemudian di sini dikasih herbal. Dikasih herbal. Nah, nanti sistem irigasi yang kita kenakan dari sana sudah ada, dari samping kolam renang sudah ada sumur bor. Nanti kita kasih tandon lagi lah. Yang kita tanam melon ini bukan melon untuk hidroponik, bukan, tapi kita pakai pot-pot yang kita nanti kasih pupuk di tandon tersendiri. Nanti kita spill semua kalau sudah mulai. Ini kita lihat saja proses pembuatannya seperti ini.
kita kerjakan dengan dana desa untuk ketahanan pangan tahun 2024. Untuk tanamannya rencana apa? Memang untuk di dalam ini kita fokus ke melon, bukan melonnya impor ya, nanti masih rahasia, kita ke melon ya. Jadi fokus kita melon di dalam ini. Yang kita tanam untuk apa? Tanaman sayuran di samping sini. Kemudian nanti yang untuk anggur di samping kolam renang untuk peneduh sambil untuk wisata seperti itu. Prosesnya berjalan berapa persen? Ini masih berapa persen ya? 20% ini. 20% saja karena baru dikerjakan berapa hari. Ini kita menggunakan 7175 kali 075 ini. Kali 175 juga. Iya, pakai baja ringan. Tapi insya Allah kalau baja ringan kuat. Jadi sudah kita tanam bawah-bawahnya kuat terhadap terpaan angin. Sebetulnya bisa kita buat secara sederhana. Katakanlah ini kan memang proyek desa yang kita gunakan untuk wisata edukasi. Tapi kalau panjenengan nanti pengen bikin suatu saat, kalau ini sudah beroperasional, monggo masyarakat bisa berkunjung ke sini, belajar bareng. Panjenengan bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di wilayah jenengan sendiri, contohnya bambu dan lain-lain, itu agak ringan biayanya dan hasilnya insya Allah bagus. Kalau kita belajar dari studi di sana di Tani Jos itu hasilnya bagus, makanya kita masih proses untuk kita kerjakan dulu. Misalkan nanti hasilnya bagus, biar masyarakat bisa meniru menggarap program pertanian modern, karena di sini kalau pertanian yang biasa konvensional itu sudah agak menurun untuk minatnya, karena anak-anak atau generasi muda itu sudah agak kurang minat kalau disuruh ke kebun seperti itu. Kalau untuk temboknya ini rencana pakai apa itu Pak? Tembok pakai herbal saja, herbal nanti sekitar 40 cm saja, 40 cm itu untuk melindungi, katakanlah biar hewan liar tidak masuk ke sini seperti itu. Nanti rapat semua pakai ada anunya sih, ada pagernya tersendiri. Pakai plastik apa waring? Pakainya bukan waring sih, yang ada sendiri bahannya. Oke, nanti sudah siap semua. Di samping ini memang sudah kita sediakan rumah yang di sini untuk, karena melon ini memang harganya lumayan bagus, sehingga nanti ketika memasuki masa panen kita perlu ada yang jaga di sini, sekalian jaga Desa Wisata Magelung untuk kolam renangnya seperti itu. Jadi multifungsi ya Pak? Iya, multifungsi. Untuk keamanan ya. Untuk keamanan juga buat yang jaga iso turun ini Mas, iso nggih bisa tidur di sini. Jadi bangunannya tinggi berapa ya Pak kira-kira? Yang apa? Bangunan ini ya untuk tanaman ini. Yang ini nanti meter. Jadi 3 meter lebih, cuman dari apa itu temboknya itu 3 meter ke atasnya. Untuk yang sampai yang tengah kali tambah 2,5 meter. Oke. Memang ini karena pakai dana desa kita bangun secara permanen, tapi bila masyarakat ingin mengerjakan tidak harus permanen seperti ini, yang penting biayanya agak ringan, hasilnya bisa dimaksimalkan. Oke. Sementara hari ini itu yang kita spill, besok kita laksanakan lagi pembangunannya, nanti kita videokan lagi biar bisa dibuat untuk studi tiru untuk masyarakat seperti itu. Oke, untuk Anda semua yang sudah melihat konten ini, tetap diikuti konten ini dengan cara like, subscribe, dan share, biar nanti panjenengan bisa terus mengikuti prosesnya dari awal hingga sudah menghasilkan seperti itu. Terima kasih.